Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bu Hamidah, mengampu mata pelajaran biologi, mengucapkan selamat datang kepada siswaku kelas 10 MIPA di SMA 1 Bayu Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar kalian mengenai ruang lingkup biologi. Sekarang, biologi itu apa? Biologi itu berasal dari bahasa Yunani. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup. Baik itu mengenai cara mendapatkan makanan, habitat makhluk hidup itu di darat atau di air, kemudian ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, sekarang ada bapak perintis biologi, yaitu Bapak Aristoteles. Merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasi spesies biologi secara sistematis. Nah, sekarang klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu mengelompokkan makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama dalam kelompok tertentu, sehingga yang mempunyai sifat yang mirip itu mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Nah, dibanding dengan makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, ini mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh. Sekarang kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah membutuhkan nutrisi. Nutrisi itu adalah makanan. Kemudian transportasi sel. Jadi zat-zat dari luar sel bisa masuk ke dalam sel, dan dari dalam sel bisa keluar sel melewati membran plasma yang bersifat semi-permeable. Jadi tidak semua zat bisa masuk maupun keluar dari sel. Kemudian respirasi, artinya membutuhkan oksigen. Setelah itu metabolisme. Metabolisme di sini ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kalau anabolisme itu merupakan penyusunan dari senyawa sederhana ke kompleks, misalnya adalah proses fotosintesis. Namun katabolisme adalah perombakan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, misalnya adalah respirasi. Berikutnya ekskresi atau pengeluaran zat sisa, misalnya adalah kulit, kemudian mengeluarkan zat-zat sisa, garam, cairan, keringat, maupun ginjal mengeluarkan urin. Nah, selanjutnya tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu dari kecil menjadi tinggi dan tidak bisa balik atau irreversible. Namun berkembang itu misalnya dari tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan, kembali tidak bisa berjalan lagi, seperti perkembangan dari bayi, dewasa sampai tua. Nah, itu berarti dapat balik atau reversible. Kemudian reproduksi atau berkembang biak, misalnya bertelur atau melahirkan, bertelur atau ovipar, melahirkan vivipar, maupun bertelur kemudian menetas dalam tubuh dan dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan, ovovivipar. Ada juga yang reproduksi dengan pembelahan sel. Kemudian regulasi atau pengaturan, misalnya pada sistem saraf, hormon, alat indera, serta iritabilitas atau peka terhadap perangsang. Jadi ini misalnya adalah stoma, pada waktu pagi hari bisa membuka, kemudian pada waktu gelap menutup, namun pada waktu panas, suasana panas sekali, stoma juga bisa menutup. Selanjutnya adaptasi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Sekarang kita kaji mengenai ruang lingkup biologi. Jadi keseluruhan sistem kehidupan dibangun atas organisasi kehidupan yang meliputi 11 tingkat, mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Nah, tingkatan yang paling rendah disebut molekul. Molekul merupakan kumpulan unsur-unsur yang membangun suatu persenyawaan kimia. Contohnya adalah molekul hidrogen dan molekul oksigen membentuk H2O atau air, molekul air. Kemudian sel. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup.
Jadi makhluk hidup itu ada yang uniseluler, misalnya adalah bakteri maupun protista, mirip tumbuhan hewan. Kemudian ada juga makhluk hidup yang multiseluler, jadi terdiri dari banyak sel, seperti manusia. Berikutnya jaringan, merupakan kumpulan sel mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Tingkatan organisasi kehidupan berikutnya adalah organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang mendukung suatu fungsi tertentu. Berikutnya sistem organ, merupakan kumpulan beberapa organ yang membentuk suatu sistem. Contoh, sistem pencernaan. Nah, terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, pankreas, hati. Nah, itu merupakan kumpulan dari organ. Kemudian ada sistem pernafasan, misalnya rongga hidung, faring, laring, trachea, kemudian bronkus, bronkiolus, paru-paru. Nah, kemudian organisme. Organisme adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor kera, sebatang pohon. Nah, sekarang populasi, kumpulan makhluk hidup sejenis. Contoh, populasi atau serumpun bambu. Kemudian populasi semut. Nah, sekarang komunitas, kumpulan beberapa populasi yang mendiami suatu tempat dan waktu yang sama. Contohnya komunitas sawah, terdiri dari populasi cacing, populasi padi, populasi ular, populasi wereng. Nah, kemudian ada ekosistem atau yaitu interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk suatu kesatuan. Interaksi di sini artinya hubungan timbal balik. Jadi antara komponen biotik atau komponen yang terdiri dari makhluk hidup, misalnya adalah padi, ada pak tani, ada cacing, ular, wereng, dan komponen abiotik ada tanah, air, udara, sinar matahari yang membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya bioma merupakan ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas. Jadi jenis makhluk hidup ini dipengaruhi oleh iklim. Misalnya ada bioma tundra di kutub utara, ada lumut, kemudian ada rusa. Kemudian bioma gurun, karena curah hujannya kecil, hewannya ada unta yang mempunyai kantong air yang besar untuk penyimpanan atau persediaan air. Kemudian ada bioma hutan hujan tropis yang ada di hutan di Indonesia, di Kalimantan maupun Sumatera, yang mempunyai curah hujan yang tinggi dengan keanekaragaman hewan yang banyak. Kemudian ada bioma sabana, jadi misalnya adalah padang rumput. Berikutnya biosfer, keseluruhan porsi bumi. Jadi ini terdiri dari banyak atau terdiri dari banyak bioma. Sekarang kita belajar mengenai manfaat biologi bagi kehidupan. Yang pertama adalah membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan makanan. Jadi misalnya pembuatan proses nata de coco. Kemudian bahan pakaian ini nanti bisa menggunakan bahan dari kapas atau dari kepompong ulat sutra. Kemudian bahan peralatan dan perumahan. Kemudian energi. Nah, energi ini bisa memanfaatkan kotoran hewan untuk pembuatan biogas. Berikutnya menemukan penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit. Nah, baik pada manusia, hewan, tumbuhan. Nah, ini bisa menggunakan tumbuhan, bahan dari tumbuhan maupun hewan untuk pengobatan, untuk pembuatan obat. Selanjutnya, manfaat biologi adalah menyingkap rahasia proses kehidupan, pewarisan sifat, dan pengendalian proses kehidupan. Nah, pewarisan sifat di sini terdapat beberapa penyakit yang menurun, seperti hemofili atau darah sukar membeku, diabetes, kemudian bisu tuli. Berikutnya adalah mengkaji dan melestarikan lingkungan untuk kelestarian kehidupan.
Kajian biologi sangat luas sekali, oleh karena itu terdapat cabang-cabang biologi. Jadi yang mendukung ilmu biologi. Yang pertama adalah anatomi, merupakan struktur tubuh makhluk hidup. Bakteriologi, nah kita tahu bakteri itu bermanfaat atau tidak bermanfaat atau merugikan. Nah, jawabannya adalah bakteri itu ada yang menguntungkan atau bermanfaat dan ada yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan seperti apa? Jadi misalnya adalah bakteri yang digunakan untuk membuat nata de coco, namanya Acetobacter psilinum. Kemudian bakteri yang merugikan, contohnya adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tipes, namanya adalah Salmonella typhosa. Berikutnya cabang biologi bioteknologi. Ini adalah memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa. Contohnya adalah pemanfaatan bakteri, pemanfaatan jamur. Nah, biasanya jamur mikroskopik, misalnya penicillium untuk membuat obat. Ada juga misalnya ragi untuk pembuatan tape, ya. Botani, ini merupakan ilmu yang pelajari kehidupan tumbuhan. Ekologi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Embriologi, mengenai perkembangan embrio, bahwa embrio itu awal mulanya dari zigot yang berkembang menjadi beberapa tahapan. Ada morula, blastula, dan gastrula sampai menjadi embrio. Nah, setelah embrio merupakan calon makhluk hidup, kemudian yang belum sempurna, kemudian menjadi bayi. Entomologi mempelajari serangga. Jadi pada serangga misalnya adalah lebah madu, itu terdiri dari 3 strata, yaitu ada lebah pekerja yang jenis kelaminnya betina, tugasnya adalah mencari makan atau madu, membersihkan sarang, merawat anak ratu, dan mandul, diploid. Kemudian ada ratu, lebah ratu yang diploid, tugasnya adalah untuk bertelur. Kemudian lebah jantan yang haploid, fungsinya hanya kawin dengan ratu. Jadi apabila lebah jantan jumlahnya terlalu banyak, maka akan dibunuh oleh lebah pekerja yang betina. Cabang biologi berikutnya adalah etologi, perilaku serangga. Jadi misalnya semut kalau mendapatkan makanan dia akan menyemprotkan feromon yang merupakan senyawa kimia sehingga mengundang teman-temannya untuk datang ke makanan tersebut. Kemudian evolusi, yaitu perubahan yang mentransformasi kehidupan di bumi dari awal sampai sekarang. Seperti evolusi terbentuknya evolusi manusia oleh Darwin. Kemudian fisiologi, fungsi alat tubuh, genetika, pewarisan sifat makhluk hidup seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian higien, cara dan aturan hidup sehat. Jadi kita selalu cuci tangan setiap saat agar terhindar dari mikroorganisme yang merugikan. Histologi, struktur dan fungsi jaringan. Kemudian imunologi, kekebalan tubuh. Nah, seperti sekarang ini terdapat virus corona yang bisa menginfeksi makhluk hidup yang mempunyai kekebalan tubuh yang rendah. Kalau kekebalan tubuhnya kuat, maka virus tersebut hanya bisa masuk dan tidak bisa menginfeksi. Yang kita ketahui OTG, jadi orang tanpa gejala. Limnologi mempelajari kehidupan makhluk hidup di perairan tawar atau payo. Berikutnya, kita mempelajari mikologi. Mikologi itu merupakan kehidupan jamur. Jadi jamur itu ada yang mikroskopis, misalnya seperti Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum yang menghasilkan antibiotik. Kemudian ada Penicillium camemberti dan requiforti untuk meningkatkan kualitas keju. Ada juga ragi atau Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan tape. Selanjutnya ada jamur yang ukurannya besar, misalnya adalah jamur merang atau Volvariella volvacea, jamur kuping Auricularia polytricha. Selanjutnya mikrobiologi.
struktur fungsi dan peranan jasad renik. Ini misalnya adalah peran bakteri maupun peran jamur yang mikroskopis. Morfologi, susunan dan bentuk tubuh luar makhluk hidup. Misalnya rambut manusia itu ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ngombak. Kemudian bagian tepi daun ada yang bergerigi maupun ada yang tidak bergerigi. Organologi, organ atau alat tubuh makhluk hidup. Ornitologi, mempelajari mengenai burung. Paleontologi, fosil dan hubungannya dengan sejarah bumi. Jadi ini misalnya adalah fosil yang sudah ditemukan, fosil kuda yang ada pada beberapa lapisan bumi sehingga dapat diketahui umur bumi. Parasitologi, kehidupan parasit dan pengaruhnya terhadap tubuh makhluk hidup. Jadi misalnya cacing yang hidup di parasit pada ikan air tawar, atau cacing perut yang hidup di perut anak kecil. Berikutnya adalah patologi mengenai perihal penyakit. Sitologi, susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Jadi di dalam sel terdapat organel sel yang mempunyai fungsi tertentu. Kemudian taksonomi, pengelompokan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup dikelompokkan apabila mempunyai banyak ciri yang sama, maka dikatakan hubungan kekerabatannya dekat. Begitu pula sebaliknya. Virologi, struktur, fungsi, dan peranan virus. Jadi virus itu mempunyai peran, ada juga yang menguntungkan, ada yang merugikan. Virus ini bisa digunakan untuk bioteknologi modern. Kemudian zimologi, susunan dan fungsi enzim. Enzim itu mempercepat reaksi kimia. Kemudian zoologi, semua segi kehidupan hewan. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.